Baik, berjumpa lagi di redaksi hukum di tengah kita, di luar hujan dan ternyata di dalam redaksi juga boleh dibilang ada sedikit badai, Mas Obed. Suasananya emang hujan. Suasananya hujan. Tapi ada beberapa orang yang panas di sini. Nah, makanya tadi saya bilang di dalam sini ternyata ada badai karena ada masalah yang dibawa ke redaksi hukum di tengah kita. Jadi begini, Ibu pimpinan redaksi. Dari investigasi yang saya lakukan di lapangan sangat mencengangkan. Apa-apa? Kali ini apa yang ada robot yang bisa nipu. Loh, sebentar. Sama robot kok bisa ketipu. Padahal robot ini kan sistemnya yang gunakan diciptakan oleh manusia. Ini berarti yang nipu robot apa manusia? Nah ya itu. Terus cara pengkakiannya itu gimana? Pengkakian ini maksudnya karena di tangan sudah enggak bisa ini. Oh, di tangan bisa. Penanganan enggak bisa, ini pengkakian. Iya ya, enggak di tangan ini enggak bisa berarti pengkakian ya, tapi memang robot robot trading. Dan ini penipuannya juga nggak main-main, jumlahnya juga sampai miliar ya. Ini banyak banget kawan-kawan saya, terus banyak juga relasi-relasi saya yang terjebak di situ. Percaya bahwa ini akan baik-baik saja, tapi ternyata justru ada pengakuan dari founder robot tradingnya. Kalau dia mengaku bahwa dia menipu gitu ya. Ini loh pertanyaannya, apa bisa robot ini dijerat sama hukum? Yang dijerat mungkin yang menciptakan robotnya. Tapi coba Mas Obed kita lihat dulu liputannya Mas Obed di lapangan seperti apa. 16 Februari 2022 lalu, puluhan investor yang merupakan member Viral Blast Global VBG milik PT Trust Global Karya atau TGK meluruh kantor perusahaan investasi berbasis robot trading di kompleks rumah kantor Royal Resident Wiyung, Surabaya. Puluhan investor ini langsung memasuki kantor dan mencari pemilik PT TGK yang ternyata tak ada di tempat. Lantaran jengkel, para investor ini langsung menyegel kantor dengan menempelkan belasan kertas bertuliskan ada protes. Gagal ditemui, mereka pun langsung mendatangi rumah salah satu pemilik PT TGK yang berada di perumahan elit Grand Lake Wiyung. Saat berada di rumah pemilik PT TGK, para member investasi berbasis robot trading Viral Blast Global atau VBG ini kembali gagal bertemu. Menurut sejumlah petugas keamanan perumahan, pemilik PT TGK ini telah pergi sejak seminggu lalu. Dengan kondisi ini, para member VBG langsung menyegel rumah dan akan melakukan upaya hukum agar dana investasi yang bernilai ratusan miliar rupiah ini agar dapat dikembalikan. Mereka meminta semua aset yang dimiliki para pemilik PT TGK yaitu Putra Wibowo, Rizky Puguh Wibowo, Zainal Huda, dan Minggus Umboh agar segera dijual sebagai pengganti investasi yang saat ini gagal dibayarkan. Aksi yang dilakukan oleh para investor ini dipicu dengan video pengakuan yang mengejutkan salah satu pemilik PT TGK di media sosial. Dalam pengakuannya, bisnis berbasis robot trading ini ternyata merupakan bisnis money game bersistem Ponzi. Hingga kini sekitar 2.000 member VBG merasa tertipu dengan bisnis investasi PT TGK. Jadi apa yang diucapkan mereka itu adalah bohong, menerima profit dan auto kompon. Itu rencana mereka. Saya dalam hal ini, saya terjebak. Sudah saatnya perusahaan ini mengatakan yang sebenar-benarnya bahwa kami semua merekayasa. Uang di broker itu tidak ada karena uang itu tidak pernah dilempar ke market. Para member ini juga sudah melaporkan kasus dugaan penipuan ini ke polisi. Diduga akibat kejadian ini, para member VBG yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia telah mengalami kerugian hingga sekitar 800 miliar rupiah. Ternyata banyak juga miliar, 800 miliar dengan jumlah member 2.000 member dan yang melakukan pengakuan dengan santainya bahwa ini uang tidak dilempar ke market. Terus setelah itu dia hilang gitu ya? Setelah itu menghilang. Nah ini yang kemudian digeruduk sama warga, sama para member. Kita langsung aja mungkin Mas Obed ya. Nah, kita untuk lebih jelasnya, kita harus tahu langsung dari korban.
Dari korban. Kita undang dulu satu persatu para narasumber. Di sini hadir korban sekaligus sebagai ketua paguyuban korban Viral Blast Bersatu atau VBG ya. Monggo silahkan, ada Pak Riko Suroso. Saya undang Pak Riko Suroso bergabung bersama dengan kami. Selamat malam Pak Riko. Malam Pak, terima kasih sudah hadir. Monggo. Malam Pak, monggo Pak. Ini di kursi yang merah sini, monggo Pak. Sini Pak. Kemudian dari kuasa hukum member trading Viral Blast Global, Pak Edi Tarigan SHMH. Pak Edi Tarigan, monggo. Selamat malam. Malam Pak, terima kasih malam sudah hadir. Pak, silakan Pak. Oke. Dan satu lagi kita juga nanti akan ngobrol karena bicara robot trading ada pakarnya juga, pakar robot trading Pak Roy Sakti di line Zoom. Pak Roy Sakti, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di line Zoom. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Mas Sobat, kita langsung saja mungkin mendengarkan kronologis dari Pak Riko mewakili para member yang banyak sekali hadir pada malam hari ini. Selamat malam semuanya, turut berduka dengan apa yang terjadi. Pak Riko, ini gimana Pak Riko? Apakah memang para member ini baru sadar ketika video tadi muncul begitu? Atau memang sebelumnya memang sudah sempat ada kecurigaan? Oke, selamat malam Bu. Selamat malam pemirsa JTV. Jadi awal kali itu perusahaan menjanjikan suatu program robot trading yang dimana dia berproteksi. Dalam artian di sini berproteksi adalah robot itu kan high risk Bu. Ya. Yang dimana resikonya sangat tinggi ketika kita bermain trading. Tapi para owner di sini menjanjikan sesuai marketing plan bahwa robot trading ini mempunyai proteksi kekalahan dan proteksi pengembalian modal. Setiap minggunya itu untuk yang GU itu 2%, untuk yang SAU 1%. Setiap minggunya kita dikembalikan modal sebesar itu. Lalu untuk proteksi loss itu ketika robot ini mengalami kekalahan, sebesar 10% dari modal itu akan diganti keesokan harinya. Langsung ya, Langsung begitu ceritanya diganti. ya. Betul. Dan ini memang benar-benar terjadi. Kalau saya mengikuti di setahun terakhir ini, itu memang sudah terjadi sekitar 3-4 kali kekalahan 10%. Tapi diganti langsung besoknya? Dan itu benar-benar diganti ke akun MetaTrader kita semua, member. Oke. Seperti itu. Sorry, ini berarti berapa lama? Mungkin yang paling lama berapa tahun bergabung di VBG ini? Kalau Viral Blast itu setahu saya karena kemarin anniversary 1 tahun itu di bulan Agustus 2021. Baru ya. Berarti masih baru ini. Masih baru. Betul. Baru 1 tahun ya. Berarti logikanya kalau 1 tahun berarti Agustus 2020 dia memulainya. Seperti itu Bu. Oke. Ada yang sudah pernah dapat keuntungan Pak dari trading ini? Saya yakin semuanya di sini pasti rugi. Oh rugi? Saya yakin di sini semuanya pasti kalah. Karena apa? Di dalam sistem Viral Blast ini ada namanya sistem kontrak selama 50 minggu. Jadi ketika orang yang sudah join paket terkecil, ketika dia sudah percaya dalam 50 minggu itu dia pasti akan join paket terbesar Bu. Jadi dipancing dulu. Betul. Ketika member kecil itu dikasih dulu ya, dikasih 50 minggu keuntungan berarti hampir dulu. setahun ya? Iya 50 minggu itu setahun kurang 2 minggu. Berapa itu? 50 minggu kontraknya berapa? Kontraknya itu kita ada 3 paket, 1.000 US dollar. Itu total satu paket robot trading plus depositnya itu 16.500.000. Untuk yang paket platinum itu di 5.000 dolar 78 juta, robotnya harganya 3 juta. Untuk yang pakai diamond itu 159 juta, robotnya seharga 9 juta. Itu ada kurs deposit 15.000 dan kurs withdrawalnya 10.000. Jadi kita ini join itu sebenarnya sudah kalah sepertiga. Sudah kalah sebelum bermain sebetulnya. Betul. Iya, jadi... Karena sudah naruh investasi itu tadi ya. Betul, karena apa? Karena yang 5.000 itu dijanjikan adalah kita membeli proteksi. Bapak membeli proteksi Betul. supaya tradingnya aman gitu ya? Betul, dan itu ada polisnya Bu, yang tanda tangan Mr. Pirapat. Nggak tahu ini abal-abal juga atau tidak, kami tidak tahu semua. Yang pasti ada email setiap member itu ada e-polis. Oke. Itu ada tanda tangan Mr. Pirapatnya, di situ jelas tertulis
meskipun pakai bahasa Inggris tapi jelas waktu saya translate-kan memang benar ada proteksi mingguan dan ada proteksi kekalahan. Oke. Baik Pak Riko, Mas Obed kita rehat dulu ya. Nanti kita ke kuasa hukum sama ke pakar. Pertanyaan wipi rapat ini lho soalnya. Provinsi Jawa Timur memiliki kerawanan bencana yang cukup tinggi. Terdapat 13 ancaman bencana berupa bencana alam dan bencana non-alam. Selama kepemimpinan Khofifah Emil, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membangun 407 desa tangguh bencana atau destana, memasang early warning system bencana banjir, tanah longsor, dan tsunami sebanyak 36 unit, serta melakukan edukasi penanggulangan bencana melalui tenda pendidikan bencana atau TEMPINA dan mobil edukasi penanggulangan bencana atau MOSIPENA. Penanggulangan bencana dilakukan secara partisipatif dan melibatkan pentahelix. Unsur pemerintah, TNI Polri, dunia usaha, relawan bencana, perguruan tinggi, tokoh agama dan tokoh masyarakat, komunitas, serta organisasi kemasyarakatan. Selama ini siap digerakkan 24 jam. Ketika bencana terjadi dimanapun di wilayah Jawa Timur, mereka selalu siap untuk bergerak. Kalau bantuan dari pemerintah dan yang lain, alhamdulillah masih stabil. Yang sangat dibutuhkan itu tempat tinggal, relokasi. Gubernur Khofifah menginisiasi dapur umum balita dan tenda anak-anak dalam penanganan korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Sinergitas penanggulangan bencana dalam 3 tahun terakhir telah meningkatkan kesadaran bencana, menekan dampak kerugian, dan mengurangi jumlah korban jiwa. Indeks kapasitas daerah dalam menanggulangi bencana terus meningkat. Resiko bencana Jawa Timur semakin rendah, dengan indeks resiko bencana sudah berada di bawah angka rata-rata nasional sejak tahun 2019. Potensi dan ancaman bencana bisa datang sewaktu-waktu. Kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana harus sudah menjadi budaya di tengah masyarakat Jawa Timur. Kepala mulai mumet ini Mas Obed, karena ternyata jumlahnya kalau tadi mungkin hasil liputan di lapangan sudah berkembang lagi. Total berapa? 12.000 member ya? 12.000 member. Ini yang tergabung di Pak Riko? Oh enggak, total semua. Total semua 12.000 member dengan jumlah kerugian 1,2 T. Betul. Bukan lagi 800 miliar, lebih banyak lagi. Dan yang membuat video tadi Pak Putra Wibowo itu adalah owner dari VBG. Betul. Itu yang berjumpa dengan member? Tidak ada yang berjumpa, semua lari semua. Oh, enggak, maksudnya sebelumnya ketika penawaran itu kalian berjumpa dengan siapa? Semuanya kita jumpain, Bu. Semuanya berjumpa. Lewat sebuah gathering gitu? Betul. Bahkan sponsor sepak bola aja kan berani nyponsori Viral Blast. Jadi member ini tambah semakin percaya. Oke. Baik, saya ke ini Pak Edi. Pak Edi, ini dari kuasa hukum member trading Viral Blast Global, apa yang kemudian upaya hukum yang bisa dilakukan? Ini kan sudah lapor ke polisi, owner juga sudah ditahan. Ya, jadi selamat malam pemirsa JTV semua. Dari paguyuban kami, polisi ini melakukan penangkapan itu menjalankan tipe A dan LI. Jadi dari kami paguyuban dan kuasa hukum sendiri, kita belum melakukan pelaporan secara resmi ke pihak kepolisian. Karena kami sebagai kuasa hukum di sini ingin mendalami sebuah perkara money game tersebut. Jadi polisi menangkap 3 owner yang saat ini lebih kurangnya dia menjalankan LP tipe A berdasarkan dari LI. Gitu. Oke, berarti ini kalau dari korban sendiri belum ada laporan, tapi ada yang sudah dipanggil oleh polisi sebagai bagian, ya, sebagai saksi ya berarti sebagai ya, saksi di Mabes Polri ya. Sekarang.
Ya. Ini berarti ranahnya nanti kemudian apa ya? Sejauh ini apa yang kemudian ingin dilakukan oleh tim dari kuasa hukum Paguyuban? Kalau dari kami sendiri, saya tetap akan melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Dan saya akan meminta pertanggungjawaban siapa yang akan bertanggung jawab atas money game robot bodong begini gitu. Oke, mungkinkah dana itu bisa kembali Pak Edi? Ya kita harus berupaya bagaimana, kita harus kembali uang itu. Karena ini betul-betul kejahatan yang sangat luar biasa. Dan ini pemerintahkah yang bertanggung jawab atau AP2LI yang bertanggung jawab atau mungkin Bapekti yang bertanggung jawab. Ini kita sebagai kuasa hukum nanti kita akan melakukan pengumpulan data, paket, kita akan lakukan sebuah pergerakan hukum. Oke. Mas Sobat, kita ke pakar robot trading dulu ya, kita belajar sedikit dulu nih ke Pak Roy. Pak Roy Sakti. Halo, ya. Dari tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Riko sebagai member trading dari VBG, kira-kira apa yang kemudian bisa disampaikan di sini? Apakah memang begitu terpercayanya di awal, kemudian atau apa yang harus diantisipasi oleh para member sebenarnya? Jadi gini, dalam bisnis yang berskema Ponzi itu memang kenyataannya adalah tidak ada yang dirugikan di awal. Selama skema Ponzi itu jalan, tidak ada yang dirugikan. Bahkan mungkin mereka dapat cuan-cuan terus. Makanya orang makin percaya, makin istilahnya kan dia kan mengumpulkan dana yang makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Tapi sampai pada titiknya itu kan dia akan meletus. Karena ketika pertumbuhan member tidak sebanding dengan pengeluaran, maka dia akan meletus. Nah, di saat meletus seperti ini, baru semua jadi korban. Nah, di Indonesia ini, hukumnya ini agak rancu, Mbak, kalau untuk urusan skema Ponzi ini. Karena apa? Pakai hukum penerapan biasa. Di mana apa? Ketika terjadi masalah, baru... Jadi gini, polisi tidak akan bergerak sebelum ada korban. Oh, baik. Nah, jadi kalau saya harus ada kerugian dulu berarti ya, Pak harus Roy, ada kerugian dulu, baru dia bisa lapor. Itu pun sekarang ada kerugian pun, orang pasti nggak lapor. Kenapa? Takut. Kalau lapor nanti uang nggak bisa kembali, tapi kalau nggak lapor juga uang nggak kembali, sama aja gitu. Nah, ini yang saya ngomong sebuah kelemahan yang ada di sistem negara kita. Nah, padahal kalau kejahatan skema Ponzi ini, harusnya bisa menggunakan sistem kayak detasemen teror 88 anti-teror, ya. Jadi gini Mbak, kalau anti-teror itu kan nggak mungkin mereka itu menangkap dulu sebelum ada korban, kan udah telat. Yeah. Misalnya ada orang bom bunuh diri, jeder. Nah, bunuh diri dulu baru ditangkap, kan nggak mungkin. Ya, harus ada antisipasinya. Ya, jadi harus ada antisipasinya, jadi sebelumnya itu harus ada antisipasinya. Nah, cuman memang... lemahnya sistem di sini dan kemudian masyarakat tuh gampang percaya, Mbak. Jadi masyarakat tuh gampang percaya dengan embel-embel sponsor liga, kemudian di-endorse oleh artis, kemudian katanya legal, kemudian pakai katanya tuh. Lah itu ngeceknya gimana Pak Roy? Karena kan memang kalau dari awal robot trading ini kan sebenarnya bukan satu hal yang baru ya di masyarakat sekarang ya. Banyak juga pastikan robot-robot trading itu. Kita ngeceknya gimana? Jadi gini, Mbak, sebenarnya kan Viral Blast ini adalah salah satu kasus iceberg ya. Jadi fenomena gunung es, di mana robot-robot trading yang lainnya diduga juga melakukan sama. Karena produknya sama, penawarannya sama, return yang diberikan sama, kurang lebih sama. Tinggal tunggu waktu aja. Tinggal tunggu waktu berarti ya? Sebenarnya sama-sama bahaya semua? Iya. Kenapa begitu? Kalau kita dari aktivis ya, kita dari teman-teman yang sudah concern di sini, kita bisa tahu itu abal-abal apa enggak itu dari brokernya. Jadi robot itu kalau yang benar, itu bisa dipakai di beberapa broker. Oke. Nah, tapi dia itu hanya bisa digunakan di satu broker, yang ternyata broker itu ya punyanya dia sendiri gitu loh. Jadi kalau saya gini ya, kalau saya kasih gambaran gampang. Anggap aja kita ini mau berjudi, kita datang ke kasino, kemudian kita sewa joki. Ini ada joki robot nih, ya. Ini robot, ya joki ini canggih, tapi cuma bisa di satu kasino. Kalau di kasino lain kalah. Nah, berarti kan kita kan harus hati-hati. Oh jangan-jangan dia bermain sama pemilik kasino. Karena dia sakti cuma di satu kasino. Kalau di kasino lain dia kalah. Gitu. Kalau joki yang benar. Ya.
Ya, kalau joki yang benar mau main di beberapa kasino pun ya tetap sama namanya jokinya Peter kok. Seharusnya begitu. Oke, baik. Ini gambaran awal yang disampaikan oleh Pak Roy. Saya geser sebentar Pak Roy ke korban lain selain Pak Riko di sini. Monggo dari audiens yang mungkin sudah pegang mikrofon. Silakan. Boleh berdiri, Pak? Iya, memang susah akhirnya ya. Kita kan nggak akan tahu ya. Selamat malam. Selamat malam. Ya, perkenalkan nama saya Moses. Jadi awalnya pun saya ingin menjelaskan tentang bagaimana member tuh bisa bergabung sampai sejauh ini. Nah, berikut ini yang saya bawa adalah kenapa alasan member bisa bergabung sejauh ini, karena adanya izin yang sangat jelas itu dari berupa legalitas yang ditunjukkan. Makanya sejauh ini member bisa bergabung sampai dari legalitas surat izin usaha perdagangan. Oh, ada siupnya juga ya? Iya, ada siupnya juga dari Kemenham. Apa? Oh iya, dari Kemenham. Boleh dibantu nanti ditunjukkan ke kamera, Mas? Oh iya. Terus nomor induk berusaha. Nomor induk usaha ada, lengkap loh legalitasnya, Mas. AP2LI. Nah, dari sertifikat keanggotaan di sini ada jelas banget. Sampai pemerintah Republik Indonesia perizinan berusaha berbasis resiko lampiran. Ini semua di sini tuh jelas. Makanya ibaratnya gini, member nggak mungkin bergabung kalau ibaratnya tidak ada legalitas yang jelas. Nah, sampai di sini pun ada sertifikat broker tuh dari luar negeri juga gitu. Dan sponsor-sponsor yang lainnya tuh yang nih, lumayan banyak. Nah, banyak ya. Sampai dari semuanya pun ada semua di sini jelas. Sampai narasumber yang pakarnya pun sekalian tuh ada juga. Makanya alasan member bisa bergabung ini karena adanya legalitas yang kuat dan perusahaan yang jelas gitu. Oke. Ya, di sini pun ada jelas gitu. Makanya dari sini pun member rata-rata, oh awal kita gabung sedikit. Lama-lama kan uang yang ada dari keuntungan itu dimasukin lagi rata-rata. Sorry, pernah mendapatkan keuntungan berarti ya, Mas ya? Iya, tapi kalau dihitung sama ibaratnya per minggunya itu sama aja kita nggak untung tapi namanya lebih rugi sampai kalau dihitung per minggunya karena kan ada kontrak tersebutnya ada yang 50 minggu sama 100 minggu. Jadi begitu untung dia itu langsung masuk investasi gitu ya Mas ya berarti? Ya, lagi. Itu secara sistem ya Mas ya? Iya benar. Begitu ya? Oh. Keuntungannya tiap hari? Sempat merasakan tiap hari, maksudnya hari ini di trading oleh robotnya, kemudian besoknya ternyata oh ada keuntungan gitu? Nah itu ada namanya yang kembali lagi ke sistem kontrak, ada yang per minggu. Nah kalau per minggu itu kan ibaratnya pun kita dapat untung dari situ, mereka kan mengadakan suatu kayak kegiatan challenge gitu. Jadinya orang pun, oh uang yang kita dapat, kalau kita semakin nambah lagi tuh, kita jadi semakin banyak member di bawah. Jadi kita semakin lama semakin bergabung gitu di challenge-challenge tersebut gitu. Baik, terima kasih Mas untuk informasi. Nanti saya ke korban yang lain. Jadi istilahnya dikasih buean dulu ya dengan hasil yang banyak. Bahkan legalitasnya termasuk aman ya kalau di ini ya semuanya ada. Terus kalau memang legalitas aman ini berarti yang tanggung jawab siapa Bu ini Bu? Ya mungkin dari pemerintah seharusnya seperti yang tadi Pak Edi mengatakan. Sebentar saya sebelum ke Pak Roy lagi Pak Edi. Oh closing dulu, oke kita rehat dulu sebentar ya, nanti kita diskusi lagi. Adakah obat yang aman untuk nyeri sendi dan linu-linu? Kami perkenalkan Healthic, obat herbal untuk nyeri sendi dan linu-linu. Kandungan bahan alami dalam Healthic dipercaya mempunyai khasiat membantu menormalkan kadar asam urat dalam tubuh serta membantu mengatasi nyeri sendi dan radang pada leher, punggung, tangan, jari-jari, lutut, serta kaki yang sulit berjalan dan berdiri karena nyeri ataupun linu-linu. Nyeri sendi dan linu-linu, Healthic solusinya.
Ini Bu, dari investigasi saya juga, ini bahkan ada member yang mau menyerahkan sampai 2M. Sampai miliar rupiah ya, tadi Pak Riko juga sempat sebut. Sampai miliar. Mas Obed juga sudah undang kalau nggak salah korbannya. Monggo silahkan kita dengar dulu bagaimana kalau Ibu dengan Ibu siapa? Bu Maria. Ya, gimana Bu Maria? Apa ya, yang Ibu? Awalnya itu saya masuk kecil dulu 1.000, terus baru 1.000 lagi, terus habis itu 2 minggu, nggak lama saya pertama itu 1.000, 2 minggu lagi 1.000 masuk, ini 1.000 apa Bu? 1.000. Bu Maria ngapunten boleh ya. sambil berdiri Bu? Biar Kenapa? boleh berdiri Bu? Nggih, ngapunten. Berdiri, nggih, biar jelas. Awalnya masuk 1.000, terus 2 minggu lagi masuk 1.000 lagi. Habis itu 1 minggu lagi karena udah dikasih untung-untung terus, saya nambah lagi 10.000. Habis 10.000, 2 minggu lagi saya nambah lagi 50.000. Untungnya tuh berapa Bu sampai Ibu kemudian berpikir bahwa oh ini saatnya nambah? Per hari ada, awal-awal itu masih besar, dikasih untung 1%, 1,5%, 2%, sampai 3% gitu pernah. Oh, tapi itu nggak bisa dicairkan ya? Awal-awal bisa. Bisa di withdraw berarti ya? Iya, jadi saya nggak lama itu jaraknya itu 1.000, 10.000, terus anak saya juga ikut 5.000 gitu. Oh, ikut juga. Pokoknya saya total itu 130.000. 130.000. Iya. Itu berarti sudah kontrak juga ya Bu ya? Iya, kontrak yang kalau nggak ini saya bagi 2, ada yang GU, ada yang XAU gitu. Oke. Berarti Ibu baru sadar atau mungkin juga boleh dikatakan tahu bahwa ini karena sejak videonya si owner tadi itu muncul. Iya, atau mungkin dengar dari Pak Guyupan. Gitu ya. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Berarti total kalau dikurskan berarti sekitar 2M ya? Iya. Itu 130.000 US dollar itu. Ibu sendiri atau bersama dengan anaknya juga? Anak ikut kecil aja sih, yang besar-besar saya sendiri gitu. Oh, oke. Terima kasih Bu Maria. Sekali lagi turut berduka untuk kejadiannya. Saya ke kuasa hukum Pak Edi. Ini secara legalitas aman seharusnya gitu ya. Yeah. Ini bisakah kemudian bukan hanya sekedar pemilik, tapi juga mungkin merembet ke yang lain? Ya, kalau kita melihat secara legal standing yang ditunjukkan PBG ini legal. Makanya tadi yang saya sampaikan, yang harus bertanggung jawab di PBG ini pemerintahkah, Bapektikah, Bapepamkah, atau siapa? Karena perizinan dari AP2LI juga keluar. Nah, kita dari Bapekti juga masih kita dalami. Hanya kita masih dari tim kuasa hukum, kita masih mengumpulkan data. Karena legal standing yang dibuat tipu daya ya, kita bilang tipu daya kepada member-member dan leader ini agar mendapatkan member yang lebih banyak. Itu legal standing yang ditunjukkan itu legal standing yang dikeluarkan oleh mereka-mereka yang ada di AP2LI, Bapekti dan seperti itu. Berarti belum tahu juga kira-kira apa yang pasal yang ingin dikenakan atau mungkin yang ini kepada owner atau mungkin juga sejumlah pihak terkait. Kalau pasal yang dikenakan itu nanti gini ya, itu bukan ranah kami ya mungkin ya, nanti itu ranah dari pihak kepolisian. Jadi tapi mungkin kan untuk membuat laporan, sekiranya nanti membuat laporan pasti ya, kan ada. Kita masih mengumpulkan dari tim kuasa hukum kami juga masih menggodok perkara tersebut dan masih kita perdalam lagi. Mungkin dari tim kuasa hukum juga bisa menambahin. Baik. Bagaimana seperti ini. Ada kuasa hukum lain? Monggo silakan. Pak Sugiono aja, betul? Iya, siap. Monggo. Ya. Kami akan menambahkan terkait upaya hukum yang akan kami lakukan. Kami akan membuat langkah hukum baik perdata maupun pidana di sini nantinya. Oh, ada perdata pidana juga? Iya. Perdata berarti untuk ininya ya, pengembalian dananya ya? Iya. Tapi mana berarti kan apa, pidana dulu kan yang mau diproses atau? Tetap kita pakai upaya hukum pelaporan di kepolisian, terus kita lanjutkan upaya perdatanya. Seperti itu. Oh gitu. Iya. Baik. Terima kasih untuk informasi tambahannya.
Mas Obed, kita kembali ke Pak Roy dulu sebentar sebelum kembali ke Pak Riko. Pak Roy, ini gimana Pak Roy? Halo. Ya, terima kasih. Secara legalitas ini banyak yang boleh dikatakan AP2LI, pemerintah juga sudah mengeluarkan SIUP. Itu gimana? Tadi saya tuh kepingin ngomong, gregetan saya. Jadi Anda tidak sadar bahwa semua Anda itu dikelabui, gitu ya. Maksudnya gimana Pak Roy? Dikelabuin adalah apa? Izin-izin itu dia bikin banyak izin tapi bukan izin untuk pengelolaan dana. Nah, saya kupas satu-satu, teman-teman. SIUPL, surat izin penjualan langsung, itu produknya, itu e-book, bukan pengelolaan dana. Nah, kemudian izin-izin yang lain, yang diperlukan itu adalah izin perdagangan berjangka dari Bapepti, dan itu nggak punya mereka. Jadi mereka itu bikin izin A, izin B, izin C, seolah-olah legal. Kenyataannya nggak legal. Berarti yang resmi yang harus dicek apa Pak Roy? Berarti dari Bapepti itu tadi? Izin dari Bapepti. Izin Bapepti pun ada salah satu robot yang juga sudah ngurus Bapepti, tapi ternyata bukan izin perdagangan berjangka, tapi izin exchanger. Nah ini kan masyarakat ini kan pinter dikelabuin gitu loh. Jadi judulnya izin perdagangan berjangka gitu ya? Betul ya Pak Roy ya? Iya. Jadi itu izin dari Bapepti. Nah, itu yang selalu dipermasalahkan kita ini, kita tahu. Nah, cuman kan masyarakat itu kan kalau udah dikena legal, gini ya, orang Indonesia ini ya, mohon maaf ya, lebih baik mati daripada baca. Ini yang terjadi. Tapi ini ngeceknya di mana Pak Roy? Di Bapepti ada. Bapepti, websitenya Bapepti berarti ya? Di Bapepti kemudian dilihat perdagangan berjangka, ada nggak izinnya. Malah yang terjadi adalah apa? Viral Blast apa segala itu sudah masuk dalam list dari Satgas Waspada Investasi. Jadi itu termasuk yang diblokir, sudah diblokir semua sebenarnya. Nah ini kan saking karena masyarakat kita ini yang terlalu gampang dipercaya sama leader, ya. Makanya saya ada istilah, kalau sedang kena cuan itu tai kucing rasa coklat. Apa ya, tai kucing rasa cuan lah saya ngomong. Mereka ini sudah dibutakan oleh cuan, ya kan. Cuan gitu kan, wah kita ngomong apapun, ya kan, dianggap kita ini iri sama bisnisnya orang apa segala, padahal itu berbahaya. Oke. Kuncinya berarti satu itu ya Pak Roy ya, itu yang nggak bisa diubah-ubah ya, Bapepti izin perdagangan berjangka. Itu aja ya izin berarti? Perdagangan berjangka. Itu, karena gini. The one and only yang bisa membuktikan adalah izin itu berarti ya? Ya, jadi gini, SIUPL itu, kalau Anda jual robotnya putus, itu cuma perlu SIUPL aja. Tapi ketika melakukan pengelolaan dana, itu yang dibutuhkan adalah izin perdagangan berjangka dari Bapepti. Dan itu nggak ada semua. Semua robot tidak ada izin itu. Baik Pak Roy, terima kasih. Ini informasi yang menarik. Mas Obed, kita ke korban lagi. Betul sebentar. Juga ya, ketika cuannya sudah masuk itu kadang-kadang kita nggak sadar. Dan kita memang nggak tahu, karena tadi ketika disebutkan sekian legal, saya sendiri juga berkata bahwa oh ini harusnya aman gitu, tapi ternyata ada izin yang... Monggo silakan Ibu. Mikrofonnya sudah nyala ya teman-teman ya? Sudah. Oke. Sudah. Mikrori? Oh iya, nggak nyala kayaknya soalnya mikrofonnya. Udah. Berarti seperti Sekuritas, Victory, Valburi, Monex itu pakai Bapepti? Pak Roy? Pasti pakai. Apakah jamin nggak sampai MC? Nah ini begini. Anda harus bisa bedakan namanya legalitas sama kualitas. Ya. Jadi Victory, Monex legal, tapi secara kualitas ya nggak ada yang jamin MC. Ya. Kalau Anda mau jaminan MC adalah suku. Saya ikut Millennium ya, sekuritas yang di depannya Delta Plaza. 2 miliar. Tutup. Siapa yang tanggung jawab? Ya, kan Anda langsung tanya ke Bapak. Saya ikut OJK, Wana Arta, Krisna, Minapadi, siapa yang tanggung jawab? Di sini AP2LI, Pak Edward, siapa itu namanya? Pak Andrew, sekretarisnya Bu Christine sendiri yang buka Millennium Prime. Dan juga Viral Blast ini pelopor muri. Pertama kali yang punya AP2LI dan diikuti yang lain. Sehingga yang lain dirahasia untuk harus punya AP2LI.
Sehingga DNA, ATG, Fahrenheit ribut-ribut harus bayar izin ke AP2LI. Kalau memang AP2LI ini nggak berguna, ya di Bojai tutup aja gitu loh. Nah itu harus disampaikan langsung ke orang yang bukan ke saya. Dan AP2LI ini yang ketua umumnya itu Andrew loh. Dan saya lihat sendiri videonya itu, dia punya mobil apa itu dikasih apa? Dikasih apa teman-teman? Hah? BMW? Okay. Oh. Baik Bu Lani. Pak Roy, mungkin secara singkat ini jadi gimana Pak Roy sebenarnya supaya juga pemahaman masyarakat juga bisa lebih detail. Ini menarik ya teman-teman ya. Jadi gini, nomor satu ketika ada, kita nggak bahas ini ya, ini kan kasus ibu ini saya tahu, saya paham ibu karena sakit hati lah, tahu ya. Cuman begini, satu kita harus bahas legalitas dulu ya. Karena ini kan berhubungan dengan dana teman-teman. Ini kan Anda tuh pengelolaan dana. Nah, kalau legalitasnya udah benar, baru kita bahas kualitas ya. Apakah yang legal pasti nggak MC? Enggak juga. Seperti yang disampaikan sama ibu itu benar sekali. Kasus warna harta, kemudian apa tadi itu ya. Nah itu juga bisa, tapi minimal sudah legal dulu, agak mendingan lah gitu ya. Dan kemudian kasusnya sekarang kan berproses hukum. Nah kemudian kalau masalah penyelesaiannya hukumnya seperti apa, ya itu bukan wewenang saya untuk memberikan jawaban. Ya kan? Tapi artinya berarti apa yang terjadi ketika kita menyebutkan sejumlah brand tadi itu, ya kita walau-walau berarti kita nggak ada yang tahu begitu meskipun toh dia legal gitu. Namanya investasi itu kan nggak ada yang pasti. Yang pasti itu adalah suku ya. Kalau Anda beli suku ya, surat utang negara itu pasti. Tapi kalau yang memberikan kepastian itu bisa dibilang sebagai investasi bodong. Investasi yang memberikan kepastian itu bisa dibilang investasi bodong. Karena yang memberikan kepastian cuma satu, yaitu surat utang negara. Itu pasti. Nah. Oke. Baik Pak Roy. Investasi yang memberikan kepastian bisa dikatakan investasi bodong. Ini menarik. Nah, nanti kembali ke Pak Riko. Kita rehat dulu Mas Obed. Saya mulai mumet soalnya. Bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Sampai saiki total 14 warga mati gara-gara erupsi Semeru. Teko video iku diirui papat pelaku iki sing nganiaya loro arek lanang isor umur. Kelakuane maling iki kerekam jelas nang kamera CCTV sing dipasang nang pojok masjid. Koyong ini iki aksi cekelan loro kurir sabu-sabu jaringan Jakarta Mataram langsung dilumpuhno petugas. Saya tidak tahu berapa lagi banyak jumlah korban yang ada di luar sana. Ini baru tentang VBG, Viral Blast Global. Mungkin kayak tadi disebutkan bisa aja robot-robot trading lain ternyata juga menunggu waktu. Menunggu waktu. Pak Riko. Oke, terima kasih. Saya sangat tertarik dengan pembicaraan Bapak Roy Sakti yang terhormat. Bahwa kami pun sebenarnya tidak, saya pribadi pun bukan orang yang tidak suka membaca. Kami pun juga pernah menanyakan semuanya perihal ini kepada owner. Perihal masalah izin Bapepti itu sebenarnya adalah izin broker, Bu. Izin broker yang dimana broker ini terlegalisasi di Indonesia atau tidak. Sedangkan broker kami adalah menggunakan broker Foblas yang dimana katanya owner itu adalah broker LP. Yang dimana disampaikan Bapak Roy Sakti tadi bahwa broker LP itu langsung dilempar ke market. Tapi namanya
para keempat bajingan ini ya, maaf ya saya bicara itu ya, karena saya pun juga tidak menyangka bahwa mereka ini ternyata memakan uang kita, grand design mereka dengan Ketua Umum AP2LI, bahwa ini akan diskemkan. Dengan tipu daya, banyak bukti bahwa saya pun juga pernah dibilang bahwa kita akan mendapatkan izin dari Bapepti melalui broker segitiga emas berjangka. Bisa Ibu catat, 8 emas berjangka. Sorry, itu kami sudah mendapatkan info seperti itu sehingga kami semakin percaya dengan Viral Blast. Jadi kami pun saya yakin semua korban, semua member tidak bodoh-bodoh amat. Karena kami pun bukan orang yang skeptis terhadap info di luar sana, Pak. Cuma kembali lagi, kami di sini mungkin terkumpul karena korban-korban dari COVID pandemi corona. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Jadi kenapa robot trading ini bisa sampai merajalela, bisa sampai memakan uang triliun dari member? Itu mungkin karena kami semua adalah korban juga dari pandemi. Ketika kami disodori suatu pria legalitas yang bagus, dan kami pun juga masuk sangat berhati-hati, kita masuk di angka kecil dulu, hingga membesar, itu karena janji-janji daripada owner ini yang ternyata ada kebusukan di dalamnya, itu ternyata terbukti di akhir. Jadi kami, saya pastikan kami semua adalah korban kejahatan mereka di sini. Saya menuntut keempat owner untuk bertanggung jawab. Saya tidak mau, meskipun mereka membusuk di penjara, kami lewat paguyuban ini ingin uang kami kembali. Baik. Itu aja, Bu. Intinya tetap uang itu harus kembali, begitu ya? Ya. Ini berarti kan kalau dari pengakuan ini kan mengcopy dari luar negeri ya, robot Viral Blast ini ya? Atau gimana? Brokernya itu dari luar negeri, Bu. Brokernya dari luar negeri? Brokernya dari luar negeri dan sempat mungkin Pak Roy Sakti juga mendengar bahwa broker itu bisa dicek di WikiFX. Saya pun juga sempat screenshot di WikiFX, memang skor kita cuma 1, tapi saya tanyakan kepada pihak owner juga. Oke, kamera boleh tolong dibantu di shoot. Boleh tolong dibantu mic-nya, Mbak Ferry? Kami membeli bukan kucing dalam karung. Sudah tanya izinnya dari A sampai Z. Dari Victory Falbury sudah saya cek keliling dunia, katanya cuma Viral Blast saja yang menjamin modal aman. Dengan nilai tunai tiap hari Senin, ya Senin ya, 1 minggu 1 kali 2%. Ya saya tirukan aja, saya coba ya. Ternyata jebol, hoax, jadi jual impian, jual kertas-kertas ini. Nggak tahu ini asli apa enggak ya kira-kira. Nih. Bahasa Inggris, apa bahasa Prancis? Oh asli ya Prancis ya, tapi enggak tahu siapa ini yang kasih stempel ini. Coba dicek di WikiFX ada kok rankingnya. Oke. Nih. Baik, Ibu. Sebentar. Ada kuasa hukum lain selain Pak siapa? Pak Saiful ya? Pak Sasiono aja. Monggo berdiri, Pak. Ya, selamat malam. Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, memang saya sepakat dengan Pak Roy tadi. Seharusnya pemerintah sendiri harusnya bisa melindungi masyarakat. Harusnya seperti yang dikatakan Pak Roy, harus ada antisipasi. Apalagi di musim kayak pandemi ini. Orang akan semakin berlomba bagaimana cari keuntungan uang di masa kayak paceklik kayak seperti ini. Usaha apapun gagal. Makanya apalagi investasi ini dengan iming-iming ada toko ini. Ada seorang figur yang ditonjolkan bahkan memakai siaran di TV nasional. Boleh kamera, Bapak boleh ditunjukkan kamera, monggo. Matur nuwun. Nah, Bupati Pemalang itu. Iya. Dan juga menteri. Lah. Baik. Memang pemerintah harus sigap untuk apalagi di musim pandemi ini dengan adanya munculnya
semacam viral blast ini. Biar tidak ada semacam robot-robot yang lain. Baik. Itu dulu sebentar Bapak. Saya mau ke Pak Roy, tapi mungkin Pak Edi ada yang mau disampaikan secara singkat. Sebentar Pak Roy. Pak Edi, ada yang mau disampaikan secara singkat? Kalau dari kami sendiri, dari tim kuasa hukum, kita akan tetap melanjutkan perkara ini, akan mengawal dari klien-klien kami dari paguyuban korban viral blast ini. Kita akan ungkap kebenaran biar pemerintah juga melek. Siapa yang bertanggung jawab di musim pandemi begini? Nah ini yang harus kita inikan kepada pemerintah. Siapa yang akan bertanggung jawab? Bapeptika, LP2IK atau apa? Kita dari kuasa hukum akan tetap mengupayakan tidak hanya ditahan 3 atau 4 owner tersebut, tapi bagaimana upayanya uang tersebut bisa kembali, walaupun tidak 100%. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Roy. Pak Roy, mau Pak Roy menanggapi? Ya, jadi gini, ini sebenarnya perjuangan kita, Mbak. Jadi kita itu berjuang, karena kan saya paham juga, sekarang ini selain pandemi COVID, kita juga ngalamin pandemi finansial. Di mana seperti Bapak, Ibu tadi itu kan biasanya kerja, kemudian sepi apa segala. Nah, kemudian ini muncul penipuan-penipuan seperti ini pinter luar biasa. Terutama viral blast, ya. Viral blast ini di antara robot-robot yang lain tuh nipunya tuh ciamso lah, kalau katanya orang Jawa, ciamisoro. Ya. Karena apa? Dia memberikan gimmick bahwa di garansi, yaitu yang seperti yang Ibu belikan benar tuh, di garansi. Kemudian ada gimmick orang Perancis, padahal itu orang Perancis tuh sewa. Saya tahu sendiri itu. Jadi dia sewa aktor, ngomong apa-apa gitu, ada sewa seperti itu. Bahkan begini, saya tuh kan kerjaan saya kalau di YouTube, di Instagram, saya kan kritik masalah robot trading ini. Viral blast itu salah satu yang saya jarang kritik. Kenapa? Hampir nggak ada celah. Kalau yang lain tuh banyak yang tak kritik gitu kan. Pinter, tapi tahu-tahu meledos itu. Dan meledosnya ngaku lagi itu. Nah itu artinya apa? Kalau viral blast seperti itu, saya yakin robot-robot yang lain itu ya plus minus 11-12. Karena produknya sama, penawarannya sama, menjanjikan keuntungannya sama. Nah itu. Nah kemudian kalau masalah negara tadi yang saya nimpalin ya. Jadi gini, negara ini masalahnya gini, Bapepti, jadi yang berwenang itu Bapepti. Tapi Bapepti itu cuma bisa sebatas untuk memblokir website. Dan dia mengeluarkan list. Pak Roy, kalau sebentar, sampai terjun itu harus polisi. Boleh di situ ya, sebatas memblokir website. Kita rehat dulu sebentar, Pak Roy. Mungkin pemirsa di rumah juga sedang ngecek robot-robot trading lainnya di luar viral blast. Kita rehat dulu sebentar. Berini, wis mulai. Apaan sih mulai? Stasiun dangdut wis ditani pemirsa di rumah. Pokoknya dalam stasiun dangdut live bendino pemirsa. Jangan saja lali lah ya nonton stasiun dangdut. Cuma di JTV stasiun dangdut. Tiga ya. Bojo cerewet diapane, Pak? Ditelateni, disayangi. Ambek bojo sing hati-hati, ambek anak ya sing hati-hati. Dunia ini adalah tempat menanam. Menuainya besok di akhirat. Jadi nikmat yang ada di dunia ini hanya 1%. 99% diberikan nanti besok. Derek gawe Pak Yai. Sampai saiki total 14 warga mati gara-gara erupsi Semeru.
Teko video iku diirui papat pelaku iki sing nganiaya loro arek lanang isor umur. Kelakuane maling iki kerekam jelas nang kamera CCTV sing dipasang nang pojoke masjid. Koyo ngene iki aksi cekelan loro kurir sabu-sabu jaringan Jakarta Mataram langsung dilumpuhno petugas. Harus dicek ya Mas Obed ya, nggak cuman VBG. Jadi uang dari hasil ini semua itu kemana uangnya itu larinya? Itu nanti biar ada ranah kepolisian dan ya mungkin ngumpul di owner, founder juga ya berarti ya, karena skemanya skema Ponzi. Mungkin waktunya nggak banyak di diskusi kita kali ini, ke Pak Roy dulu secara singkat melanjutkan yang tadi. Pak Roy, negara harus seperti apa Pak Roy? Nah jadi gini, kelemahan negara ini kan dia bekerjanya itu kan antar institusi. Jadi kan ada Bapepti, ada SWI, ada polisi. Nah kadang-kadang Bapeptinya jalan, SWI-nya nggak jalan, polisinya nggak bisa. Nah itu artinya kan harus koordinasi ini kan harus selaras lah. Nah problemnya, ini kritik buat negara aja, kita ini kalau nggak viral nggak diurus. Viral dulu baru diurus. Nah viral itu kan kalau ada korban, makanya kan tadi ibu yang ini bagus ini gitu loh. Itu kita harus viralkan ini. Karena apa teman-teman? Karena kalau enggak, banyak bangsa kita ini akan ketipu lagi. Karena sekarang itu investasi sejenis itu muncul terus. Tiap minggu, tiap bulan tuh ada aja produk baru. Dengan konsep yang sama sebenarnya ya? Mirip-mirip, konsepnya mirip-mirip. Nanti akan ada lagi NFT, robot, apa segala, akan ada yang seperti itu. Kita tuh sampai kewalahan. Orang tanya kayak gini-gini, sama aja itu. Jadi judulnya beda-beda, dalamnya sama. Ya, ganti baju berarti ya. Ganti baju aja. Iya. Nah problemnya orang Indonesia itu bangsa pelupa dan pemaaf. Semoga ini tidak ada lagi yang mau memaafkan ini karena sudah kebangetan. Baik. Padahal hal seperti ini, jadi hal seperti ini sudah kejadian 2019, 2018. Ada namanya MIA dan GCG, itu udah ada gitu loh. Ya banyak lagi korbannya, tapi habis itu kan pemaaf lagi, lupa lagi. Masuk lagi begini. Nah. Oke, baik. Nah, terus kemudian ada tokoh. Jadi ini yang viral blast-nya agak spesial karena ada Bupati Pemalang itu aktif menjadi leader. Nah, itu menjadi masalah itu. Dan itu harusnya juga mungkin menjadi bagian dari proses pemeriksaan juga ya, Pak Roy. Itu juga membuat korban itu percaya. Saya yakin mereka itu percaya karena wah Bupati aja promosi loh. Nah, itu. Oke. Baik. Baik Pak Roy, terima kasih untuk informasinya. Saya ke para kuasa hukum dan juga Pak Riko sebagai Ketua Paguyuban. Ini langkah hukumnya seperti apa ke Pak Riko dulu? Yang pasti saya berterima kasih kepada Pak Haji Edi Tarigan yang telah bantu kami selaku Paguyuban untuk melakukan langkah-langkah dan beliaunya 24 jam saya telepon. Untuk saya juga ingin tahu langkah-langkah beliau gimana dan kita selalu koordinasi. Yang terpenting intinya satu, miskinkan owner, kembalikan uang kami. Itu aja. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa tercapai apa Amin, mudah-mudahan Pak Edi. Pak Edi. Ya kalau dari kami sendiri sebagai tim kuasa hukum, tetap seperti yang saya sampaikan tadi, saya tetap tidak terima kalau hanya owner tersebut ditahan di Mabes Polri. Dia memang harus dimiskinkan, harus diambil kembali aset yang sudah member-member ini berikan sama mereka, harus kita ambil kembali. Berarti memang aliran dana yang dari para member ini semuanya pusatnya larinya ke owner berarti ya? Larinya ke owner. Yang katanya di aku perusahaan Smart Avatar berpusat di Thailand apa segala macam itu? Itu buset itu. Buset itu. Kalau lari ke leadernya ada founder ya? Founder leader. Nah itu nanti pengembangan aja polisi yang bisa menentukan. Kita sebagai kuasa hukum akan tetap mengawal ini. Nggak tahu nanti kita mau mengawalnya dari teknis yang akan kita jalankan. Nggak mungkin kita buka di publik. Oke. Berarti kita tunggu perkembangannya. Mudah-mudahan bisa segera terwujud. Miskinkan owner, dana kembali semua, begitu ya.
Mudah-mudahan kita nanti kawal ya Mas Obed ya. Terus ini menjadi pelajaran kita semua ya, pemirsa di rumah juga, bahwa jangan mudah untuk berinvestasi ya. Harus dilihat betul-betul ya. Tapi memang susah banget ya. Apalagi kita juga lagi pandemi ya. Tapi doa terbaik lah ini buat para korban. Terima kasih banyak Pak Edi. Pak Riko, terima kasih. Pak Roy, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami untuk para korban. Terima kasih. Kita tunggu perkembangannya. Semoga terwujud apa yang diharapkan untuk penyelesaian kasus ini. Kita ketemu di lain kesempatan. Mas Obed, terima kasih untuk liputannya. Sampai saiki total 14 warga mati gara-gara erupsi Semeru.